Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiah dengan NIM 074 dari kelas 6B. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Adapun pengertian optimalisasi juga dapat diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi mengatakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan terjadinya tujuan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah segala usaha, cara dan kegiatan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pada tahap pelaksanaan evaluasi optimalisasi kurikulum di sekolah, sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan. Faktor sangat menentukan pada tahap pelaksanaan adalah sejauh mana sumber daya manusia atau tenaga kerja yang telah dipilih dan ditempatkan dalam organisasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Karena faktor manusia menjadi kunci penting dalam langkah implementasi dalam menerapkan kurikulum yang masih dikatakan baru. Karena semua pihak pengajar atau pendidik harus pintar-pintar melakukan pembaruan baik itu dari skill pendidik itu sendiri maupun dari peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu tentang usaha yang mengoptimalisasikan pendidik. Dalam upaya yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu usaha yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Adapun usaha yang ditujukan untuk mengoptimalisasikan pendidikan adalah menurut E. Mulyasa, kurikulum tingkat satuan pendidikan sebuah panduan praktis yang pertama yaitu meningkatkan mutu guru dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang pendidikan dengan harapan menciptakan guru yang berkualitas dan profesional. Yang kedua yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Yang ketiga yaitu musyawarah di setiap guru mata pelajaran dengan tujuan musyawarah ini adalah menyatukan pandangan guru terhadap konsep umum pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, untuk menyatukan pendapat terhadap metode-metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, serta pemecahan serta permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah dan guru bisa menerapkan dan membudayakan penerapan kurikulum baru dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memberikan sertifikasi bagi guru berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Dalam penerapan evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah, terdapat beberapa masalah. Salah satunya, kelompok kami mengambil permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan USBN atau ujian sekolah berstandar nasional. Perlu adanya tanggung jawab dari berbagai pihak, pihak pemerintah, pihak sekolah maupun juga pihak masyarakat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang ujian sekolah berstandar nasional atau USBN untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa tahun 2007 sampai tahun 2008. Pada pasal 12 yang berisikan bahwasanya bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk yang pertama, mengorganisasikan pelaksanaan USBN yang jujur di wilayahnya. Yang kedua, menetapkan jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan USBN. Yang ketiga, menetapkan SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SDLB pelaksanaan USBN. Yang keempat, yaitu mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal USBN dan dokumen pendukungnya, dan yang terakhir menjamin kejujuran pelaksanaan USBN. Namun, pada pelaksanaan USBN masih banyak kecurangan yang terjadi. Salah satunya adalah kejujuran siswa dalam pelaksanaan USBN. Masih banyak siswa yang mencontek dengan membaca catatan saat pelaksanaan USBN. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas saat pelaksanaan USBN sehingga siswa secara leluasa dalam mencontek. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan hasil yang didapatkan tidak berdasarkan dengan kejujuran, sehingga akan berdampak di masa depan apalagi jika siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan seperti SMP maupun MTS, jika nantinya terdapat tes untuk mengukur IQ siswa dan hasil tersebut tidak sesuai, maka sekolah yang menjadi kurang baik. Adapun solusi dari permasalahan
yang di atas, yaitu permasalahan yang timbul saat pelaksanaan USBN karena kurangnya tanggung jawab dari pihak gubernur agar meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dengan mengeluarkan surat edaran kepada kepala sekolah dan pengawas untuk melaksanakan ikrar bersama dengan tujuan supaya dalam penyelenggaraan USBN dengan jujur. Selain itu, bisa melakukan prosedur operasi standar atau yang disebut dengan POS dengan melalui penyelenggaraan USBN tingkat kabupaten atau kota dengan menjaga pelaksanaan USBN dan orang pengawas yang kurang ketat dalam penjagaan di dalam kelas sehingga kejujuran saat pelaksanaan USBN menjadi kecurangan dalam siswa mencontek saat USBN. Seorang pengawas bisa mengubah cara duduk siswa dengan mengatur jarak tempat duduk siswa sehingga siswa kesusahan dalam mencontek. Kemudian, adanya larangan izin bersama yang tidak memberikan izin kepada siswa untuk lebih dari satu siswa dalam waktu yang bersamaan. Dan cara yang lain, yaitu pengawas melarang siswa membawa peralatan apapun ke ruang ujian. Hal ini memang sudah diterapkan, namun biasanya pengawas sering lupa untuk memeriksa lebih lanjut dan pengawas bisa mengecek dengan cara berkeliling selang beberapa waktu untuk memastikan semua siswa mengerjakan soal USBN dengan baik dan jujur. Demikian pemateri yang bisa saya sampaikan dari kelompok 13. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf selaku moderator dari kelompok 13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.